warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini ada bentuk umumnya yang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Nah, untuk sekarang saya menjelaskan tentang metode determinasi. Nah, gimana sih caranya kalau menggunakan metode determinasi itu? Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Bentuk persamaan biasanya seperti ini. Nah, di sini bentuknya seperti ini, bentuk persamaan biasanya. Nah, saat D-nya itu X, maka variabel X yang di sini itu tidak ada karena di sini hanya ada Y. Mohon maaf. Di sini konstantanya ya, di sini konstantanya. Terus di sini ada variabel Y dan di sini ada Z. Nah, seperti itu. Jadi variabel X-nya digantikan oleh konstantanya itu, konstanta yang dimiliki dalam ketiga persamaan tersebut. Nah, begitupun dengan DJ dan DZ. Variabel Y akan digantikan oleh konstanta dan juga variabel Z-nya digantikan juga oleh konstanta seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu mendeterminasikan bentuk susunan bilangan di atas. Nah, bilangan-bilangan yang ada di sini itu kita determinasikan. Nah, ada dua cara dalam determinasi. Yang pertama cara Sarus. Nah, cara Sarus ini mungkin murid-murid semua sudah mengetahuinya ya. Cara Sarus ini cara yang umum digunakan dalam metode determinan, dalam mencari determinan. Nah, selanjutnya di sini ada cara Cramer. Nah, cara Cramer ini caranya sebenarnya hampir sama caranya seperti yang determinan cara Sarus. Nah, kalau yang Cramer ini dia mengambil satu sebagai kunci. Nah, di sini kan kuncinya itu satu baris pertama A, B, dan C. Nah, cara mencarinya itu seperti ini. Saat kalian mengunci A, kolom A dan baris A itu terkunci, tidak bisa digunakan. Nah, otomatis yang bisa itu hanya kolom yang tidak terkunci. Saya biar jelaskannya terkunci ya, biar kalian juga mudah paham. Nah, ini yang tidak terkunci, maka saat kita ambil A, di sini pasangannya dengan EF dan HI, seperti itu. Nah, saat kita mengunci B, nah, sebentar saya hapus. Nah, saat kita mengunci B, itu akan seperti ini jadinya. Seperti ini. Nah, yang tidak terkunci itu ada D, F, G, dan I. Nah, ini yang digunakan. Begitupun dengan yang C. Yang C juga sama. Ya, yang C. Yang C itu seperti ini juga, sama caranya kayak tadi. Kita kunci baris C dan kolom C. Ya kan? Nah, seperti ini. Yang tidak terkunci itu DE dan GH. Seperti itu ya. Nah, terus kita bisa langsung dari sini kita langsung bisa seperti ini ya. Seperti persamaan, seperti cara Sarus gitu kan. Seperti cara Sarus, hasilnya akan sama. Baik dengan cara determinan dengan cara Sarus maupun dengan cara Cramer. Setelah di determinan, kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya menggunakan rumus ini ya.
X sama dengan dx per d, Y sama dengan dy per d, dan Z sama dengan dz per d. Di mana dx, dy, dz, dan d-nya itu kita peroleh dari perhitungan yang sebelumnya, misalnya sebelumnya. Kita langsung masukkan ke sini sehingga langsung menghasilkan nilai X, Y, dan Z-nya. Selanjutnya yaitu contoh soal menentukan nilai dari ketiga persamaan di bawah. Nah, karena sekarang kita sedang membahas tentang metode determinasi, maka untuk sekarang kita menggunakan metode determinasi untuk menyelesaikannya. Dan kalian bisa mencobanya dengan semua metode yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Karena dengan kalian sering berlatih soal, kalian akan mudah memahami materi yang ada. Nah, penyelesaian dengan metode determinasi. Nah, sini. Nah, dari persamaan itu kita ambil koefisien yang ada dalam variabel tersebut. Nah, di sini ada cara yang menggunakan cara Sarus ya. Di sini menggunakan cara Sarus. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di sini saja. Di sini contohnya seperti ini. Yang pertama itu 2 min 2 dan 1 itu hasilnya min 4. Nah, ini ya. 2 min 2 dan 1. Nah, selanjutnya min 1, 3 dan 1 hasilnya min 3. Selanjutnya 1 kali 1 kali 3 hasilnya juga 3. Nah, selanjutnya panah ke atas nih. 1 min 2 dan 1. 3 dan 2. Dan satu lagi 1, 1 dan min 1. Seperti itu. Nah, dari cara tersebut kita dapatkan determinannya minus 19. Nah, selanjutnya kita cari determinan dari X-nya, determinan dari variabel X-nya. Nah, caranya sama seperti menggunakan kita mencari determinan yang D-nya. Caranya sama, tinggal lakukan dan lihat langkah-langkahnya. Nah, kita di sini mendapatkan X-nya. X-nya itu dx per d. Nah, dx-nya itu 19 dan d-nya juga minus 19, mohon maaf ya. Itu berarti X-nya 1. Nah, selanjutnya yaitu dari Y-nya, dy per d. Nah, dy-nya itu 19 dan d-nya itu minus 19. Berarti Y-nya minus 1. Selanjutnya untuk dz. Nah, dz di sini kita peroleh min 38 dan d-nya itu minus 19. Jadi minus 38 dibagi minus 19 itu hasilnya 2, berarti z-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1, min 1, dan 2. Seperti itu. Nah, kalian boleh menggunakan contoh soal ini dengan metode-metode yang lainnya. Seperti yang minggu lalu ya, pertemuan yang lalu, kalian boleh mencobanya gitu untuk latihan soal. Karena dalam matematika ini kalian tuh harus lebih banyak berlatih gitu daripada membaca. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang saya berikan. Saya harap kalian membaca dan memahaminya, dan kalian juga bisa mengulang soalnya untuk kalian kerjakan sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk persamaan biasa. Nah, di sini juga ada contoh soal cerita yang bisa kalian kerjakan. Nah, contoh soal cerita ini kalian juga harus bisa mengaplikasikannya dan bisa menuangkannya dalam sistematika penulisan matematikanya. Seperti itu. Nah, dari kalimat seperti ini
dari kalimat-kalimat seperti ini, kalian harus bisa membuat atau menulisnya secara sistematis, secara matematisnya. Kalian harus bisa, ya. Ini ada contoh soalnya. Nah, kalian harus paham ya sama contoh soalnya. Harus banyak berlatih. Nah, jika ada pertanyaan, langsung komen di kolom komentar ya. Biar nanti saya cek satu-satu dan saya langsung jawab. Tuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan terus berlatih agar kalian bisa memahami materinya dengan baik dan lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.